Sekali lagi ya. Siap? 1, 2, 3. Selamat Paskah. Kita bergembira. Tepuk tangan. Kedipkan matamu. Goyang ke kiri. Goyang ke kanan. Putar, 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 putar. Lalu ku duduk. Ayo duduk. Iya. Oke. Puji Tuhan. Ketika kita bergembira, kita sudah gerakan tangan. Sekarang saatnya kita mau bicara dengan Tuhan. Kita mau berdoa. Apakah Ibu Dor bisa pimpin doa kita? Bisa. Suara saya kedengaran? Kedengaran Ibu Dor. Iya, Jelas. baik. Baik, anak-anak semua, para guru, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Saya pimpin di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, domba Paskah kami yang hidup dan kekal, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur karena Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini di tempat kami di Alemba ada PAUD dan juga SD yang berkumpul, ada para guru, para murid, dan kami sekalian bersama-sama berkumpul menaikkan syukur dan puji atas keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan memberkati acara ini, agar dari awal sampai akhirnya di dalamnya Roh Kudus bekerja bagi kami boleh memperoleh pengertian-pengertian yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Ibu Dor terima kasih. Mungkin tadi signal ya. Ibu Dor jadi suaranya tadi tidak terdengar. Oke, sekarang kita mau berkenalan dulu. Mungkin tidak semuanya, tetapi kenalannya begini. Tadi dibilang bahwa itu ada PAUD dan anak SD. Oke, iya ada anak TK di sini. Oke, Bunda Keti mau lihat yang anak PAUD boleh berdiri? Anak PAUD? Anak PAUD berdiri? Adakah anak PAUD? Sudah berdiri anak PAUDnya? Oke, yeay. Anak PAUD kalau nggak ada nggak apa-apa, jangan bingung ya. Yang SD kelas 1, coba berdiri. Kelas 1 SD. 1 SD? Mana 1 SD? Kelas 1 SD. Udah berdiri? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD sudah berdiri? Kelas 3. Ada yang kelas 3? Oke, kelas 4. Ada yang kelas 4? Oke, Bunda bisa lihat dari laptopnya. Kelas 5. Kelas 5 ada yang berdiri? Wih, banyak. Udah kelihatan dari laptop juga. Silakan duduk kelas 5. Kelas 6. Kelas 6. Ada yang berdiri? Kelas 6. Oke, puji Tuhan. Iya, silakan duduk. Ya, kita mau perkenalan. Ya, tadi sudah kenalannya seperti itu. Memang karena terbatas ya, Bunda Ketinya di sini. Bunda Keti pengennya ada di situ. Tetapi Tuhan masih belum mengizinkan itu Bunda ada di situ. Ya, tidak apa-apa. Dia tetap punya berita sukacita. Ya, Bunda mau tanya dulu yang kelas 5. Kelas 5. Pelajaran apa yang paling susah buat kamu? Kelas 5. Pelajaran apa yang paling susah? Apa? Pelajaran apa?
Matematika. Matematika. Oke, pelajaran matematika. Sekarang Bunda mau tes pakai pelajaran matematika. Pakai pelajaran matematika. Ya, Bunda tanya. Ini jari Bunda berapa? 1. Terus yang sebelah ini berapa? 2. Mana lebih besar? 1 atau 2? Berarti kalian pandai. Sudah bisa bedakan yang lebih besar. Ya kan? Tapi siapa yang bisa jawab? Cinta siapa yang paling besar di dunia? Cinta paling besar di dunia untuk kamu. Cinta siapa? Cinta Yesus. Iya, tadi Bunda lihat dari mulutnya. Nah, Bunda mau ajak pujian nih ya. Nyanyi dari lagu Besar Cinta Yesus. Ya. Nah, Besar Cinta Yesus. Bunda nanti sharing dari sini, lalu nanti kita akan belajar sama-sama ya lagu ini ya. Oke, Bunda coba dari sini ya. Oke, sebentar. Bunda share dulu. Oke, Bunda ganti dulu ya sistem share-nya supaya semua bisa terlihat dengan sebentar. Bunda ulangi dulu. Ya, oke. Kelihatan? Baru kelihatan. Oke ya, jempol ya, kelihatan ya. Oke, kita mau nyanyi, dengar dulu, nanti kita belajar sama-sama. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkalkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkalkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkalkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkalkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Oke, nah lagu tadi Bunda akan ganti dengan kata-kata. Kita mau coba dulu tetapi dengar dari Bunda ya. Oke, nih Bunda mau tampilkan kata-katanya dulu. Semoga di situ jelas ya signalnya ya. Apa? Kita tetap memuji Tuhan apapun yang terjadi ya. Oke, Bunda share dulu kata-katanya. Ya, di sana mohon kesediaan Bapak Ibu juga bimbing ya untuk anak membaca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut. Dia mati, namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut agar kita hidup kekal selamanya. Oke, nah sekarang Bunda akan menyanyikan
ya, supaya anak-anak bisa mengetahui. Wah, bagaimana ya lagu ini ya? 1, 2, 3. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, dia menanggalkan maut. Dia mati namun lihat dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, dia menanggalkan maut. Agar kita hidup kekal selamanya. Nah, di sini dikatakan bahwa cinta Tuhan Yesus itu sangat besar. Ya, sampai tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan itu. Bukti cintanya adalah Yesus sudah mati menebus dosaku. Anak-anak ada yang tahu apa itu dosa? Ya, dosa mungkin kamu ada yang jawab mencuri. Ya, ada yang mungkin jawab memaki. Ada juga mungkin menjawab melawan orang tua. Anak-anak, dosa adalah, dengar Bunda ya, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Contohnya tadi, yang kita lakukan, mengambil barang yang bukan milik kita, itu mencuri, itu dosa. Atau ketika dengan mulut, orang tua panggil, kalian menjawabnya kasar, itu juga dosa. Atau ketika kalian lihat teman kamu punya baju atau pakaian yang lebih bagus, terus kalian pikir, aku nggak suka dengan dia, kalian iri hati, itu juga dosa. Nah, Tuhan mau mati menggantikan kita karena hukuman dosa kita. Alkitab memang mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Ya, jadi Bunda juga orang berdosa. Tapi apa? Yesus hidup. Ya, dia menanggalkan maut. Artinya apa? Kematian itu sudah kalah oleh Yesus. Dia hidup. Banyak yang melihat dia juga. Dan demikian apa? Bagi yang percaya, kita dapat hidup bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Ya. Nah, inilah buat kamu yang sudah percaya dalam hatimu, sungguh-sungguh percaya. Kamu sudah bersama dengan Yesus. Memang dia tidak terlihat dengan mata loh, tetapi Yesus ada bersama dengan orang-orang yang mengasihi dia dan percaya padanya. Dan kalau kamu belum sungguh-sungguh percaya, hari ini kamu bisa melakukannya. Nanti kita akan terus bagaimana dalam acara ini kita mendengar, saya bisa juga bersama dengan Yesus. Sekarang kita mau nyanyi lagu ini sama-sama dengan musik yang tadi Bunda sharingkan. Anak-anak sambil tepuk tangan ya, tidak usah ikut gerakan. Nanti setelah itu kita akan nyanyi sama-sama lagi. Oke, siap ya? Oke, anak-anak ikutin dengan musik yang tadi. Lalu anak-anak tepuk tangan saja dulu. Oke, sebentar Bunda siapkan dulu ya. Oke, siap. Oke. Tepuk tangan di tempat ya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, dia menanggalkan maut. Dia mati namun lihat dia hidup.
kita hidup kekal selamanya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Sekarang kita akan nyanyikan sama-sama dengan kata-kata yang Bunda tampilkan ya, biar sama-sama semua lihat ya. Oke, masih bertepuk tangan, kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Oke, bentar ya. Siap. 1, 2, 3. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut. Dia mati namun Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Sekarang dengan bangkit berdiri, anak-anak. Iya, oke. Sekarang berdiri, anak-anak akan tirukan gerakan. Nanti agak maju ke depan sedikit, tapi jangan banyak-banyak ya langkahnya ya. Terutama karena di depannya ada kursi, ya. Nah, jadi kita tidak terlalu jauh ya. Oke, kita pakai video ya. Nah, kita coba ya pakai video ya. Anak-anak sekarang pandai-pandai bisa jadi pembelajar visual ya, Bapak Ibu ya. Oke, yuk kita coba ya. Oke. Oke. Siap. Gerakan badannya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Baik. Sekali lagi. Kita akan nyanyikan sekali lagi ya. Siap? 1, 2. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati
Yesus sungguh hidup, dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Puji Tuhan, Yesus hidup. Silakan duduk anak-anak. Dan saat ini kita mau belajar yel-yel kita. Oke, yel-yel itu memang Bunda Keti tidak begitu bisa dengar di sini. Tetapi Bunda Keti bisa lihat dari mulut-mulut kalian. Oke, siap. Kita akan belajar yel-yel kita ya. Allah mengasihiku. Oke, coba. 1, 2, 3. Allah mengasihiku. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Allah mengasihiku. Pintar. Dia mengasihi kamu. Dan itu adalah yang kita serukan di hari ini. Ya. Nah, tetapi adalah satu kejadian. Mungkin itu terjadinya bukan di kamu. Tetapi ini pernah terjadi juga di satu tempat lain. 2 bersaudara nih. Ya, siapa yang di sini punya kakak atau adik? Dua bersaudara, iya punya kakak atau punya adik. Jadi ini 2 bersaudara, namanya Tono dengan Budi. Tono dengan Budi sedang main bola, ya, main bola di depan rumah. Nah, Tono adalah kakaknya Budi, ya. Saatnya Tono sedang waktunya menendang, jumprang. Apa yang terjadi? Bola yang ditendang Tono kena kepada kaca tetangga, rumah tetangga. Aduh, Budi langsung lihat Tono ketakutan. Pasti Tono dihukum oleh mama mereka. Tapi Budi bilang gini, Tono, nanti kalau kamu dihukum, aku juga ikut dihukum. Wah, adik-adik, Budi, dia memang mengasihi kakaknya. Dan dia mau dihukum sama-sama, walaupun tidak bersalah. Nah, ada satu ayat di Alkitab yang mengatakan pribadi yang mau mati buat kita, padahal kita masih berdosa. Bunda bawa Alkitab, Bunda buka dari Kitab Roma. Ya, Bunda buka dulu dari Roma pasal yang ke-5. Coba tangannya 5. Mana tangannya 5? Iya, karena Bunda mau lihat, kau lihat ya. Oke, ayat yang ke-8. Dikatakan seperti ini. Akan tetapi Allah, sudah tangan 5-nya dibawakan turun. Ya. Ulang ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Nah, Roma ada di Perjanjian Baru. Kitab kita ada 2 bagian ya, Perjanjian Lama dan Baru. Dan ini ditulis oleh seorang rasul bernama Paulus. Nah, sekarang Bunda sudah salin di layar juga. Anak-anak bisa nanti membaca bersama-sama dengan Bunda. Karena kan banyak yang sudah bisa baca ya. Oke, siap ya. Kita mau baca dari layar. Oke, siap ya. Sama-sama ya. 1, alamat dulu, Roma 5 ayat 8. Lalu isi ayatnya, lalu kembali lagi ke Roma 5 ayat 8. Ya, begitu kita cara bacanya ya. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Nah, sekarang yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Duluan ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3.
Oke, 1, 2, 3 ya. Oke, kita baca ya. Alamat isi alamat 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Oke, sekarang kelas 4, 5, dan 6. Siap? 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, anak-anak, di sini dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Ini istimewa, ya, spesial, khusus untuk kamu dan Bunda, juga untuk semua orang. Karena Allah, Dia mengasihi. Makanya yel-yel kita apa? Allah mengasihi saya. Ya, dan Dia apa? Dengan Kristus. Kristus adalah Yesus. Ini gelar yang diberikan. Kristus yang menjadi penyelamat kita dari hukuman dosa. Dia mati, ya. Dia mati untuk kamu dan Bunda dan semua orang. Semua orang yang ada di dunia. Adik anak-anak, dosa itu harus dihukum. Hukumannya, coba tangannya seperti ini. Lihat nggak wajahnya Bunda? Sebentar, Bunda besarin dulu. Nih, seperti ini. Hukuman dosa, ayo tangannya semua berbentuk seperti segitiga. Hukuman dosa adalah terpisah dari Allah selama-lamanya. Ya, itu mengerikan anak-anak. Ya, mungkin banyak yang berpikir, kan saya sudah berbuat baik. Tapi ayat ini mengatakan bahwa Yesus sudah mati ketika kita masih berdosa. Dan itu adalah kasih-Nya kepada kita. Ayo sama-sama katakan dengan Bunda ya. Yel-yel kita. 1, 2, 3. Allah mengasihi saya. Allah mengasihi saya. Dia mengasihi kamu. Buat kamu yang sudah percaya. Ingat, kamu sudah mendapatkan kasih Tuhan. Dan kamu mungkin saja susah ketika ada orang yang mengejek kamu. Kamu memilih untuk berkata-kata yang baik, tidak omong kasar, tidak memaki. Terus ada teman-teman yang malah mengejek kamu. Ingat, Yesus sudah mati untuk menggantikan kita. Hukuman dosa itu sudah Dia tanggung. Jadi kamu harus ingat, kamu berharga di mata Tuhan. Allah mengasihi kamu. Ya, kalau kamu belum percaya kepada Tuhan Yesus, ingat bahwa ayat ini sudah menunjukkan bukti kasih Allah. Dia mengasihi kamu. Dan Dia mau juga kamu percaya supaya kamu diampuni dosanya. Ingat, Dia mengasihi kamu. Dia sudah mati, tapi Dia bangkit juga untuk kamu. Ya, jadi kamu bisa hari ini juga mengatakan. Halo, suara kurang kedengaran. Oh, maaf, saya ulangi. Sudah kedengaran? Halo? Sudah kedengaran? Ibu minta maaf, suara tidak kedengaran. Halo, sudah kedengaran? Apakah sudah kedengaran? Coba saya matikan dulu. Sudah kedengaran? Sekarang sudah kedengaran? Halo? Halo? Suara Halo? tidak terdengar. Oh my goodness. Oke, sebentar ya. Kita berdoa dulu. Tes 1, 2, 3.
Sudah terdengar? Sudah terdengarkah? Sudah terdengar? Sudah terdengar? Halo, 1, 2, 3. Apakah sudah terdengar? Halo? Halo? Halo, Ya, sudah terdengarkah? Ibu suara masih belum kedengaran. Belum terdengar? Saya dengar suara. Sebentar ya. Sebentar. Belum terdengar kah? Halo? Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Oke. Tunggu ya. Halo, tes 1, 2, 3. Halo, halo. Halo, 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 halo. Halo, apakah terdengar suara saya? Apakah terdengar suara saya? Ibu suara yang ada mute, Ibu. Iya, nggak apa-apa. Saya masuk lagi pakai handphone. Saya coba dulu. Apakah bisa dengar suara saya sekarang? Oh. Di Halo, terdengar suara saya? Halo, terdengar suara saya? Apakah kedengaran suara saya? kedengaran. Kedengaran? Mungkin dari sana kedengaran. Dari sana Terdengar kedengaran. suara saya? Iya, ini. Tapi kita juga dengar Ibu. Terdengar suara saya? Ada kedengar. Ya, Ibu. Ya, Ibu kentara kedengar. Kalau dari HP kentara itu kedengaran, Ibu. Oke, saya Ya, pindah dari HP suaranya dari kedengaran. HP ya. Saya pindah dari HP ya. Iya. Tes 1, 2, 3. Apakah kedengaran suara saya? Tes 1, 2, 3. Terdengar suara saya? Tes 1, 2, 3. Apakah terdengar suara saya? Ya, Halo. bisa Ibu, bisa. Oke, ya. Saya pakai ini saja ya. Saya kurang tahu kenapa kadang-kadang ada apa namanya masalah dengan audio ya. Tapi terdengar suara saya ya. Oke, jempol. Oke, puji Tuhan ya. Kita terima kasih Bu Guru dengan senyumnya. Terima kasih. Oke, Bunda lanjutkan ya. Kita akan baca lagi sama-sama sekali lagi ya. Oke, kita akan baca. Bisa semuanya ya. Kembali alamat, isi kembali ke alamat ya. Siap. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Nah, sekarang yang kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 berdiri. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 berdiri. Ya, menyebutkan ayat ini bersama-sama. Tetapi Bunda mau tutup halaman yang 1. Coba boleh? Oke, sebut dulu deh. Bunda kasih lihat dulu semuanya deh ya. Siap. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Nah, sekarang Bunda tutup yang ini. Bunda keluarkan. Oke, siap. Oke. 1, 2,
3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Oke, silakan duduk. Kelas 4, kelas 5, kelas 6. Iya, oke. Ya. Oke. Bagaimana Bapak? Suara saya terdengar? Halo, suara saya terdengar? Iya, oke. Kita lanjut kelas 1, 2, dan 3. Yuk. Kelas 1, 2, dan 3. Kelas 1, 2, dan 3 ya. Oke, baca dulu sama-sama ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Oke, sekarang Bunda tutup yang ini aja deh. Samaan aja dengan 456. Oke. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Nah, sekarang Bunda nggak pakai alat peraga. Oke, anak-anak. Apakah kalian sudah bisa menyebutkan ayat ini? Bisa ya? Oke, coba ya. Oke, 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika Yesus sudah mati, ketika kita masih berdosa. Ayo, oleh karena ya. Oke, Roma 5 ayat 8. Sekarang berdiri semua. Berdiri semua. Oke. Yeay. Kita yel-yel dulu ya. 1, 2, 3. Allah mengasihi saya. Oke, 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Oke, silakan duduk. Ingatlah anak-anak, Dia mengasihi kamu. Selain Tuhan Yesus, siapa lagi yang menurut kamu paling mengasihi kamu? Siapa yang paling mengasihi kamu? Mungkin di rumah, mungkin di sekolah. Siapa yang paling mengasihi kamu? Selain Tuhan Yesus, selain Tuhan Yesus. Apakah mama? Mama sayang kepada kamu? Papamu sayang? Sayang ya? Ya, mereka adalah orang-orang yang menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Mungkin juga ada om, ada tante, ada bapak guru atau ibu guru yang menurut kamu
mengasihi kamu, sangat mengasihi kamu. Nah, Bunda tanya sekali lagi, apakah dengar suara Bunda? Kalau dengar suara Bunda kasih jempol. Dengar, kasih jempol. Sip, ya. Tangan ke atas. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Tangan dilipat. Ya, ya. Sekarang ini Bunda mau tunjukkan kepada kamu ya bahwa ada pribadi yang paling mengasihi kamu. Nah, pribadi ini adalah pribadi yang luar biasa istimewa. Ya, dia menggunakan Bunda punya gambar nih. Dia menggunakan apa ya? Oh. Nah, dia menggunakan ini. Siapa yang tahu ini apa? Ini apa? Mahkota. Siapa yang biasanya pakai mahkota? Raja, ya, atau kalau perempuan ratu, ya. Alkitab mengajarkan kita tentang raja alam semesta. Anak-anak lihat di jendela, ada langit di luar, di atas ada matahari, ya. Dialah Tuhan yang berkuasa atas matahari, atas awan, atas semesta. Dan dia adalah Allah yang mengasihi kamu. Dia tinggalnya di sorga. Kamu mungkin sudah pernah dengar. Ini kata Alkitab adalah tempat yang indah. Jalanannya terbuat dari emas. Dan dia adalah tempat tinggal. Sorga adalah tempat tinggal Allah. Allah juga mau suatu saat kamu bisa bersama-sama dengan dia. Karena itu dia mengutus. Ya, dia mengutus. Nah, bayi siapa ini? Dia mengutus anaknya yang lahir di kota yang kecil. Dia tidurnya bukan di tempat tidur anak-anak, tapi di palungan. Tempat makanannya binatang. Waduh, dia mengutus Yesus, itu nama anaknya. Dia memang mau datang ke dunia karena Yesus menunjukkan kasih Allah. Ayo kita sebutkan sama-sama yel-yel kita hari ini. Allah mengasihi saya. Ya, dia mengasihi karena dia mau menyelamatkan kita dari dosa. Ingat tadi Bunda udah bilang, dosa adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti kalau kita maki, kita berantem dengan teman atau dengan saudara, atau kita iri hati, berpikiran yang jahat. Dan dosa ini hukumannya adalah terpisah dari Allah selama-lamanya. Ya, dia terpisah dari Allah karena dosa kita terpisah dari Allah selama-lamanya. Siapa yang berdosa? Semua orang berdosa. Kamu berdosa, Bunda Kety berdosa. Dan kita memang terlahir dengan keinginan berbuat dosa. Siapa yang pernah mengajari kamu berbohong? Tidak ada. Ya, karena memang kita terlahir dengan keinginan berbuat dosa. Dan karena hukumannya sangat mengerikan, makanya Yesus datang untuk menunjukkan kasih Allah. Dia seperti yang tadi Bunda kasih gambarnya ya. Dia lahir sebagai bayi. Dia bertumbuh besar sama seperti kamu. Tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Yesus sama loh, ketika dia bertumbuh, dia suka main dengan anak-anak. Dia seperti kamu, makan, minum. Tetapi yang membedakan adalah dia sempurna.
tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Dan ketika Yesus menjadi besar, Yesus pun menjadi dewasa dan berkeliling di daerahnya untuk menceritakan tentang kasih Allah. Dia menunjukkan kasih Allah ke banyak orang yang ada di dekatnya. Termasuk dia juga mengajarkan kasihnya kepada orang yang belum kenal dengan dia. Nah, dia juga mengasihi anak-anak. Nah, seperti kamu. Anak-anak semua dikasihi oleh Tuhan. Walaupun ada orang-orang pada masa itu yang berusaha menghentikan Yesus datang ke anak-anak. Tapi Yesus menegur orang itu. Bilang bahwa aku mengasihi mereka. Dan anak-anak senang dengan Yesus. Yesus juga mau menerima anak-anak. Karena apa? Ayo yel-yel kita. 1, 2, 3. Allah mengasihi saya. Kamu juga anak-anak. Dia mengasihi. Di dalam 1 Yohanes dikatakan Allah adalah kasih. Ya, dikatakan begitu bahwa Allah mengasihi. Dan dia juga adalah Allah yang menciptakan. Menciptakan tumbuhan, menciptakan langit, menciptakan binatang. Dan yang paling istimewa, dia menciptakan kamu. Ya, karena kamu istimewa. Dia tahu apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa. Dia sangat mengasihi kamu dan mau bersama-sama dengan kamu. Dan Allah itu sempurna. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Mungkin ada orang yang merasa tidak dikasihi. Mungkin itu juga kamu. Ketika misalnya kamu sakit, kamu merasa tidak dikasihi. Atau ketika kamu merasa, aduh aku tidak punya seperti orang lain. Ingat, Tuhan mengasihi kamu. Ya, ketika Yesus ada di dunia, dia juga menunjukkan kasihnya kepada orang yang sakit. Ya, dia datang kepada orang yang sakit dan dia menyembuhkan mereka. Ya, banyak orang yang sakit parah. Yesus menyentuh mereka. Dan Yesus juga mengatakan kepada orang-orang yang tidak senang kepada dia. Bahwa dia datang untuk menyembuhkan. Tetapi ada orang-orang yang memang tidak suka sama Yesus. Mereka semua berusaha menghentikan Yesus. Sehingga mereka berusaha untuk supaya orang-orang Yesus tidak terus mengajar kepada orang-orang. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang iri hati kepada Yesus. Dan mereka tidak mau percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Mereka pun menangkap Yesus dan berbohong. Mengatakan bahwa Yesus pernah berbuat salah. Mereka memukul Yesus. Mereka ngata-ngatain Yesus atau mengolok-ngolok Yesus. Ya, tetapi adik-adik, anak-anakku, Yesus tetap mengasihi orang jahat itu. Yesus berdoa supaya mereka diampuni juga dosanya. Dia tidak berusaha membalas, ya. Dan orang-orang ini membuat Yesus pun dijatuhi hukuman. Dia disalib. Dia di apa anak-anak? Disalib. Coba tangannya begini. Tangannya begini. Yesus disalib. Ya seperti disalib begitu ya. Nah, Yesus disalib di kayu salib. Tangannya kena paku. Ya, kakinya dikasih paku juga. Dan dikatakan bahwa Yesus dikasih mahkota duri. Dan keluarlah darah. Darah Yesus satu-satunya yang bisa menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Dan Yesus mengalami itu semua sampai tengah hari. Suara terdengar? Halo? Suaranya tidak kedengaran lagi.
Tidak kedengaran lagi. Oke, kita berusaha lagi ya. Coba. Apakah sekarang terdengar? Apakah sekarang terdengar? Belum kedengaran. Belum kedengaran? Apakah sekarang terdengar? Iya. Terdengar? Apakah sekarang terdengar? Ya, Ibu sudah. Oke, kita ya, kita berusaha, sabar ya. Terdengar suara saya? Kasih jempol. Terdengar, puji Tuhan. Sebentar ya, saya tes 1, 2, 3. Oke. Nah, adik-adik, anak-anakku, Yesus dipaku dan di tengah hari Yesus menyerahkan nyawanya. Dia mati. Dan ketika dia mati, murid-muridnya sangat sedih. Oh, Yesus sudah mati. Lalu mereka menurunkan mayat Yesus dan mereka pun memasukkan Yesus ke dalam kubur. Nah, kuburnya itu bentuknya goa. Ya, ini goa. Nah, lalu apa? Orang-orang yang membenci Yesus tetap berusaha mereka supaya Yesus tidak dicuri jenazahnya. Pintu kuburnya ditutup pakai batu, disegel, dikasih 2 prajurit menjaganya. Dan mereka berusaha supaya Yesus itu tidak diambil mayatnya oleh murid-muridnya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Anak-anakku yang dikasih Tuhan, ternyata Tuhan Yesus berkuasa. Ya, dia apa? Lagu kita, dia hidup, dia menanggalkan maut, ya. Dan Yesus pada hari yang ketiga, Yesus yang sempurna itu, Yesus yang mati, yang menderita dan mati itu, dia melakukan itu karena dia mengasihi kamu. Dia pun hidup, dia pun bangkit. Penjaga makam begitu takut karena datanglah malaikat. Ya, dan malaikat itu muncul dan menggulingkan batu dari kubur itu. Ada murid-murid Yesus, teman-teman Yesus yang datang mengunjungi kuburan itu. Lalu mereka lihat malaikat itu. Malaikat mengatakan apa? Dia tidak ada di sini. Dia sudah hidup. Oh, mereka lari panggil lagi teman-teman yang lain. Teman-temannya yang lain juga datang masuk. Lihat ke dalam. Kain kafan yang membungkus mayat Yesus sudah tergeletak ada di situ. Tidak ada lagi tubuhnya Yesus. Wah, Yesus bangkit. Dan Yesus menunjukkan kepada banyak orang. Di dalam 1 Korintus di pasal yang ke-15 adik-adik. Sesuai dengan kitab suci. Katakan ya, sesuai dengan kitab suci. Yesus sudah mati, dia dikubur, dan dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 murid. Wah, anak Yesus menampakkan diri. Jadi dia sungguh hidup, bukan hantu. Ya, tapi Yesus adalah Tuhan yang hidup. Setelah dia bangkit, selama 40 hari, Yesus menampakkan diri pada banyak orang. Satu kali Yesus datang mengajak murid-murid untuk berkumpul di satu bukit. Dan hari itu Yesus pun naik ke surga. Dia ada di surga saat ini. Menyiapkan tempat
buat semua yang mau percaya pada Yesus. Nah, sekarang kamu sudah dengar bahwa sungguh Yesus itu mengasihi kamu. Dia mati untuk kamu. Dia bangkit juga untuk kamu. Dan dia mau kamu juga bersama-sama dengan dia. Kamu masih tetap di dunia. Tapi Allah Roh Kudus akan ada di hatimu bagi yang percaya dan akan selalu bersama-sama dengan kamu. Sekarang anak-anak, tundukkan kepala. Ya, tundukkan kepala, tutup mata, jangan main kiri kanan. Bunda Keti mau bertanya. Ya, kamu sudah dengar. Ayo tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Tidak berdoa, tapi dengar pertanyaan Bunda Keti, lalu kamu jawab dalam hatimu. Ya, baru nanti kita sama-sama. Anak-anak, maukah kamu juga percaya sungguh-sungguh dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengasihi kamu, yang sudah mati dan bangkit untuk kamu? Kalau kamu mau, kamu ikuti doa Bunda Keti. Bunda Keti belum dengar, tapi tidak apa-apa. Tapi ikuti Bunda Keti berdoa ya. Tuhan Yesus, saya bersyukur Tuhan mengasihi saya. Saya akui saya orang berdosa. Saya menyesal Tuhan. Saya mau percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk saya. Tolong saya hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, kalau kamu sudah mengatakan ini, Bunda akan bacakan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Kamu yang punya Alkitab di rumah, nanti baca lagi. Gampang. Yohanes 1 ayat 12. Dibilang bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kamu sudah percaya dalam nama Yesus, kamu sudah jadi anak Allah dan kamu sudah menjadi bagian keluarga Allah. Yeay, kamu sudah menjadi anak. Ya, sekali sama-sama kita katakan yel-yel kita. Allah mengasihi saya. Iya, Allah mengasihi saya. Oke, sebelum kita lanjut dengan kita punya permainan, Bunda sekali lagi mau ajak anak-anak bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu tema kita ya, dengan musik ya. Oke, kita biar bergerak. Oke. Cinta Yesus tiada terkata, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia
cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang kita ada permainan dulu ya. Oke. Bapak Ibu guru kalau boleh dibantu ya. Nanti saya akan kasih pertanyaan yang ada tertulis di layar. Kita bagi kelompoknya per kelas saja ya. Oke. Sekarang kelas 1 dan kelas 2 dulu. Ya. Oke, sudah bisa membaca Kak kelas 2 ya? Oke. Nah, yang kelas 2 coba di kelas 1 dan kelas 2 ya sudah bisa baca mungkin ya. Coba baca pertanyaan. Terlihatkah tulisannya Bunda? Terlihat tulisannya? Kasih jempol kalau terlihat. Oke, terima kasih. Oke, terbaca kelas 2 pertanyaannya. Apa yang menjadi kesamaan kamu dengan Yesus saat Dia lahir sebagai bayi? Kalau boleh salah satu dari kelas 1 atau kelas 2 boleh menghadap di satu kamera yang bisa Bunda Keti lihat untuk menjawab pertanyaan Bunda Keti ini. Yang kelas 1, kelas 2 ya. Belum kelas yang lain ya. Namamu siapa? Siapa? Gebi. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 2. Oke, sebut yel-yel kita dulu yuk. Allah mengasihi saya. Yel-yelnya mana? Allah posisi saya. Iya. Jawabannya apa? Kesamaan kamu dengan Yesus saat Yesus lahir sebagai sebagai bayi atau manusia? Menangis ya? Tadi kamu sudah menangis. Kamu suka menangis ya? Suka menangis ya? Apalagi selain menangis? Yang kelas 1 ada enggak? Yang kelas 1? Yang kelas 1 ada? Yang kelas 1 maju? Salah satu aja, satu anak aja. Di sebelah situ nak, biar Bunda Keti bisa lihat wajahmu. Halo, namanya siapa? Halo, namanya siapa nak? Namamu siapa? Rein, mantap. Rein kelas 1 ya? Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 1. Rein, sebut yel-yel. Iya, sebut yel-yel kita dong. Yel-yel kita, Allah mengasihi aku. Mengasihi saya. Allah mengasihi saya. Saya. Iya. Rein, apa yang menjadi kesamaan kamu dengan Yesus saat Yesus lahir sebagai bayi? Menangis tadi sudah. Rein apa? Sudah menangis, sudah dijawab. Sudah dijawab. Yang lain.
Yang Rain juga sama dengan Rain. Anak bayi biasanya ngapain, Rain? Anak bayi. Hah? Anak bayi bikin apa? Hah? Makan. Iya, betul, makan. Terima kasih. Terima kasih, Rain. Ya, Yesus juga makan ya waktu dia bayi ya. Oke, sekarang kelas 3 dan kelas 4. Salah satu ya, kelas 3, kelas 4. Oke. Oke, kelas 3, kelas 4. Salah satu. Kalau kelas 3, kelas 4 baca pertanyaannya sendiri ya. Sebutkan yel-yelnya ya. Namamu siapa, Nak? Nala. Nala. Coba pakai yel-yelnya dulu. Allah mengasihi saya. Allah mengasihi saya. Oke, baca pertanyaannya. Apa yang menjadi perbedaan antara kamu dan Yesus? Ya, apa menjadi perbedaannya? Apa bedanya kamu dengan Yesus? Saya berbuat dosa, Tuhan Yesus tidak. Puji Tuhan. Terima kasih. Kamu kelas berapa, Nak? 4. Kelas 4. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya buat Nala ya namanya ya. Oke, sekarang Lala. kelas Oh, Lala. Oke, sekarang kelas 5, kelas 6. Laki-laki boleh, laki-laki. Kalau ada laki-laki. Ayo, laki-laki. Halo, Nyong. Nama siapa ya? Aduh, ganteng. Siapa namanya? Ima. Ima? Ya. Oke, Ima. Yel-yel dulu. Yel-yelnya dulu. Allah mengasihi saya. Puji Tuhan. Baca pertanyaannya, Nak. Baca pertanyaannya. Apa yang kamu lakukan saat kamu merasa tidak dikasihi? Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu? Hah? Menangis? Sedih. Sedih. Oke. Selain sedih, apa yang bisa kamu lakukan lagi? Biar kakak yang di situ yang jawab, bukan adik yang di sini. Ayo, apa nih Bunda pakai apa nih tangannya Bunda nih? Doa. Berdoa sayangku. Ingat, siapa yang mengasihi kamu? Tuhan Yesus. Iya, apakah dia meninggalkan kamu? Tidak. Kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus, dia selalu beserta dengan kamu. Jadi, kalau kamu merasa tidak dikasih, ingat, berdoa. Berdoa. Iya, dan ingat firman Tuhan ya. Oke, terima kasih. Ima ya? Iya, Ima. Oke, terima kasih. Ya. Nah, sekarang salah satu dari kalian boleh siapa saja menjawab. Oke, pertanyaan rebutan. Kalau misalnya sudah ini bisa baca ya. Ayo. Mungkin Bapak Guru lihat ada anak-anak angkat tangan. Nah, pertanyaannya, siapa yang mau menjawab angkat tangan biar maju ke depan. Biar maju ke depan dengan Ibu Guru di situ. Siapa yang mau maju ke depan jawab, silakan. Ayo salah satu. Sudah, salah satu boleh maju. Oke, ada 2 orang, sebutkan namamu. Siapa namanya? Selvina. Selvina dengan
Kamera nggak kelihatan, Bu. Selvina dengan siapa? Oke, nah baca pertanyaannya. Mengapa Tuhan Yesus mau menyelamatkan kamu di kayu salib? Ya, kenapa? Yel-yelnya dulu. Maaf, Bunda lupa. Yel-yel dulu. 1, 2, 3. Allah Mengasihi mengasihi saya. Ya, mengapa Tuhan Yesus mau menyelamatkan kamu di kayu salib? Dia yang menciptakan kita. Ya, Karena dia dia menciptakan. mengasihi umat. Ya, dia menciptakan kamu dan dia mengasihi kamu. Kenapa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita? Karena Yesus dia itu anak apa? Allah. Dia anak Allah, benar. Dia sempurna. Tadi dibilang apa? Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Selvina dengan Lala ya. Oke, ini kayaknya terakhir ya, pertanyaan terakhir. Siapa yang mau menjawab pertanyaan terakhir? Oke, siapa mau menjawab pertanyaan terakhir? Siapa? Ayo, maju ke depan. Bukan yang anak yang di Jakarta yang menjawab, anak yang di Alor. Maaf ya, Bunda Keti juga di sini ada anak, jadi dia menjawab. Ada 2 anak-anaknya, iya. Ayo siapa yang mau menjawab? Ayo, maju ke depan. Oke, halo, namanya siapa? Siapa? Bunda belum gitu. Siapa? Saya belum. Oke, satu lagi. Oke. Saya belum. Seblon. Oke, halo Seblon ya. Oke, yel-yelnya. Allah. Allah mengasihi saya. Amin. Oke, sekarang baca pertanyaannya. Apa satu-satunya cara untuk diselamatkan dari dosa? Ya, apa satu-satunya cara untuk Bertobat. diselamatkan? Iya, bertobat, betul. Lalu Bertobat. bertobatnya apa? Kita tadi Bunda cerita tentang siapa yang bisa menyelamatkan kita Kita dari berdoa. hukuman dosa? Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa? Tuhan. Yesus. Jadi kita bisa. Yesus. Maukah kamu percaya kepada Yesus? Mau. Ya, dengan percaya kepada Yesus, maka dosa-dosa kita bisa diampuni. Kita diselamatkan dari hukuman dosa. Ya, oke, terima kasih. Nah, terima kasih. Silakan duduk anak-anak semuanya. Luar biasa. Puji Tuhan. Ibu Dorsila masih di sini? Nanti Ibu Dorsila tutup dalam doa ya. Kita mau foto dulu. Bapak Ibu, boleh kita mengusahakan bisa dokumentasi? Iya, wah cakep ini anak-anak, coba. Oke, Ibu Dorsila kalau bisa buka video juga boleh. Aduh, oke. Coba diatur. Ini lagi kondisi seperti ini ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Sudah. Bisa? Sudah, Bu. Mau foto dulu kita dokumentasi. Ibu Dor bisa dibuka kameranya. Bapak Ibu, ini yang atas nama SD Impres bisa diluruskan kameranya. Iya, kita mau foto dulu. Saya foto dari sini. Oke, Bapak Kepala Sekolah, latar belakang anak-anak boleh?
dengan anak-anak, kasih lihat ya. Iya, gitu, iya. Oke. Terima kasih Ibu Guru, anak-anak juga boleh dikasih lihat. Oke, iya. Semuanya senyum ya. Bunda akan coba foto ya. Semua senyum. Siap? Sudah senyum? Kasih senyum yang manis. Dokumentasi kita. Boleh lihat dari handphonenya Bapak juga ya. Lihat ke handphonenya Bapak. Oke, 1, 2, senyum. Lihat ke depan, lihat ke depan. 1, 2. Ibu Guru lihat ke depan dulu, Ibu Guru. Ya, siap. 1. Anak-anak yang di belakang Ibu Guru lihat ke depan. Lihat ke, iya. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Oke, silakan Ibu Dorsila kasih. akan tutup dalam doa. Baik, terima kasih kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat pimpinan Tuhan sehingga pelayanan pagi hari ini untuk anak-anak SMA telah berjalan dengan baik. Kenapa menolong kami agar semua memiliki gairah yang sama melayani anak-anak dalam dunia pendidikan untuk